Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dalam renungan kita pada malam hari ini. Mau menyatakan bahwa aku ada sebab oleh anugerah. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Aku ada sebab anugerah Tuhan. Sebelum kita memulai renungan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami, di mana nyata Engkau masih menjaga dan melindungi kami sepanjang hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memberikan kepada kami hikmat, agar ketika kami membaca serta merenungkan firman-Mu, kami dapat mengerti apa maksud dari kebenaran firman-Mu. Ini kami ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab untuk kita pada malam hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam minggu-minggu sukacita akan kenaikan Yesus Kristus. Tema perenungan kita pada malam hari ini adalah pergi untuk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bagaimana sikap Yesus kepada murid-muridnya selama pelayanan dan setelah kebangkitan sampai kenaikan ke surga. Ketika itu, Tuhan Yesus memberi waktu khusus untuk membicarakan tentang hal kerajaan Allah. Namun sayangnya, pemikiran murid-murid pada saat itu masih sangat dipengaruhi oleh konsep kerajaan duniawi. Akibat dari penindasan dan penjajahan oleh bangsa Romawi yang membuat mereka terpaku secara fisik dan mental tentang bebasan dan terwujudnya kerajaan Allah. Oleh sebab itu, mereka sangat rindu untuk dipulihkan atau dibebaskan dari setiap penindasan yang mereka alami. Dalam ayat 6 dijelaskan bahwa mereka ingin Tuhan Yesus segera memulihkan atau menunjukkan kerajaan itu bagi Israel. Mereka ingin agar Tuhan Yesus segera mewujudkan seperti apa kerajaan Allah itu. Mengenai teks pembacaan kita pada saat ini juga tidak bisa dipisahkan dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, di mana Tuhan Yesus memberikan tugas untuk dapat membantu orang lain dalam melakukan kehendak Allah, untuk dapat hidup dalam kerajaan Allah. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup menurut norma-norma, nilai-nilai yang diajarkan dan yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengasihi Allah dan sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terangkatnya Tuhan Yesus ke surga tanpa memulihkan kerajaan bagi Israel secara politis dengan segala dampak langsung pemulihan itu, menurut para murid bisa jadi membuat para murid kecewa untuk sekian kalinya. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain berdiri termangu-mangu melihat ke atas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya
Dalam kehidupan ini, tidak dapat kita pungkiri ada berbagai persoalan dan tekanan-tekanan yang kita hadapi dalam memperjuangkan hidup yang seolah tiada akhirnya. Selesai satu, muncul lagi persoalan baru yang bisa membuat keyakinan kita akan kasih setia Tuhan menjadi buyar. Tidak jarang kita jatuh ke dalam praktek-praktek hidup atau pilihan-pilihan kehidupan yang memaksa Allah mengikuti kehendak kita. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tidak jarang kita memaksa Allah menyetujui pilihan-pilihan hidup kita yang sebenarnya bertentangan dengan kehendak Allah. Praktik-praktik hidup yang dimaksudkan di sini ialah membelokkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita kepada keinginan-keinginan kita saja. Tidak sabar menjalani setiap proses kehidupan yang sementara dijalani. Kita ingin segera sukses dan cepat kaya dengan cara yang instan. Ada banyak cara yang dilakukan orang untuk mendapatkan apa yang diinginkan, di mana hal itu dilakukan dengan cara negatif tanpa ada usaha dan hasil keringat sendiri. Dan juga kita ingin segera mungkin dipulihkan dari penyakit, dilepaskan dari berbagai persoalan hidup tanpa ada usaha. Bagaimana cara untuk mendapatkan kesembuhan itu? Terkadang kita hanya berdoa, terus berdoa dan berdoa dengan harapan agar kita segera pulih, tanpa ada usaha dan kesungguhan dari hati ketika berdoa. Dan bahkan masih ada di antara kita selaku orang percaya yang meragukan akan kasih Allah dan pertolongan dari Allah, sehingga lebih memilih untuk mencari jalan pintas. Tetapi persoalannya, bagi orang beriman bukan pada soal kaya, sembuh, dan lepas dari persoalan saja. Tetapi yang paling penting ialah bagaimana bertahan, bagaimana setia dalam perjalanan karir, penderitaan dan persoalan yang kita hadapi. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Beberapa saat sebelum Yesus naik ke surga, yang disaksikan oleh murid-muridnya, sebenarnya Ia tidak meninggalkan mereka dengan hampa. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hilangnya pandangan murid-murid ketika menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kelihatannya akhir dari segala harapan mereka. Mereka belum menyadari bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan awal baru bagi suatu masa pekerjaan Roh Kudus untuk dunia ini. Dalam Wahyu 20 ayat 3 menyebutkan masa ini sebagai awal, yaitu suatu proses perkembangan kerajaan Allah di bumi antara kenaikan hingga kedatangannya kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguran malaikat kepada murid-murid, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Mau mengingatkan kita akan kekosongan pikiran dan tindakan kita terhadap realitas kebenaran dari Sang Ilahi di sekitar kita, bahwa sesungguhnya sekaranglah saatnya kita mengerjakan tugas yang telah diamanat Yesus bagi kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita berjuang sendiri, tetapi Ia menyertai dan membimbing kita dengan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga meninggalkan tugas bagi kita. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga dapat dipahami sebagai bentuk atau keadaan yang tanpa harapan. Tetapi sesungguhnya Ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang setia dalam tugas pengutusan itu. Dan kiranya kenaikan Tuhan Yesus ke surga membawa kita semakin bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita, sehingga kita tetap setia kepada Tuhan. Dan dalam keadaan apapun, walaupun di tengah pandemi COVID-19, kita tetap menaruh harapan kepada Tuhan, dan kita tetap percaya
bahwa Tuhan yang telah bangkit itu, yang telah mengalahkan maut, akan memulihkan bumi ini. Marilah kita terus mendoakan dan tetap percaya bahwa kita selalu dalam lindungan Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan bumi ini. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari nyanyikan bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berfirman, maka kami disembuhkan. Kami hidup karena percaya kepadamu. Yesus, ku percaya Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami telah membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau tetap berada bersama-sama dengan kami dalam keadaan apapun. Di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami memohon perlindungan daripada Engkau Tuhan. Jaga dan lindungi kami ya Tuhan, dan jauhkanlah kami dari wabah penyakit ini. Bapa di sorga, kami memohon agar Tuhan mau memulihkan bumi kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang telah bangkit itu. Engkau berkuasa dan Engkau bisa menaklukkan bumi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, bumi kami akan segera dipulihkan. Bapa di sorga, banyak persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan hidup yang kami gumuli.
Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Mari Bapa, kiranya Engkau terus ada bersama-sama dengan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.